Dan kita kejajaran, kita harus berani berbuat, berani bertanggung jawab. Pengambil kebijakan itu ya memang harus berani untuk mengambil sikap dengan fakta-fakta yang ada. Kalau ada bagian yang katakanlah dianggap soal dan katakanlah kurang mencerminkan ya keinginan publik, ya secara kelembagaan kami juga sudah menyampaikan permohonan maaf. Tapi pada sisi yang lain, kami ini juga harus bertaruh dengan keberhasilan pemilu. Dan dampak dari apa yang kita laksanakan itu. Ya, sebenarnya private jet itu dipakai kemana aja sih Pak sebenarnya? Kantor KPU itu dulu nggak begini. Kumuh. Renovasi dilakukan di tahun pemilu. Saat kantor direnovasi, kami memang berkantor di apartemen itu. Jadi kira-kira begitu penjelasannya. Oke. Dulu sampean kalau ke sini nggak akan melihat kantor serapi. Halo semuanya, kalian sedang menyaksikan podcast deeptalksuara.com bersama saya, Raka Arlianto, jurnalis suara.com. Kali ini kita akan berbincang dengan Ketua KPU RI, Bapak Muhammad Afifuddin. Terima kasih Pak Afif sudah mau menerima kami di kantor KPU RI. Sama-sama, makasih Mas Raka. Pak, ini kan Pemilu Akbar 2024 sudah rampung lah gitu ya Pak ya. Kalau boleh tahu dibagikan nih Pak, kesibukannya apa Pak sekarang Pak setelah proses penyelenggaraan pemilu ini? Ya, terima kasih Mas Raka. Pertama, kami ingin menyampaikan bahwa perhelatan pemilu serentak ini kan untuk pertama kalinya ya dalam sejarah. Pemilu, presiden, DPR, dan juga pilkada dalam tahun yang sama. Nah, hanya sekarang ini belum selesai. Masih ada sengketa 3 pilkada di Mahkamah Konstitusi. Kemudian masih ada 3 PSU yang belum kita laksanakan, yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus, yaitu di Papua Induk, Papua Provinsi, kemudian Pevendikul Papua Selatan, dan juga satunya PSU kedua di Barito Utara. Ini 100% TPS di 3 daerah. Semua sedang proses persiapan dan kami sampaikan sudah sangat siap. Kemudian juga ada 2 daerah yaitu Pangkal Pinang dan Bangka yang calon tunggalnya waktu itu kalah dengan kotak kosong, yang sehingga harus ada PSU ya Pak? Pemungutan atau pilkada ulang ya bahasanya. Nanti di bulan Agustus di akhir tanggal 27 kalau nggak salah. Jadi masih ada beberapa titik yang belum selesai. Selebihnya kita harus syukuri bahwa dengan beragam catatan dan dinamikanya, Mas Raka, ya pilkada dan pemilu serentak 2024 ini secara objektif ya mayoritas berjalan sesuai dengan rencana kita lah. Alhamdulillah kalau gitu Pak. Kalau Pak Afif nih Pak bisa menyebutkan 3 atau 2 gitu Pak, momen yang paling berkesan selama masa pemilu serentak 2024 tuh Pak. Kan dari awal dari proses pendaftaran parpol, pendaftaran mungkin pilpres, atau mungkin bisa jadi waktu kantor KPU di demo ya Pak ya, waktu zaman-zaman pilpres atau masa mendatangi sidang MK atau rekapitulasi itu mana Pak yang paling berkesan gitu? Kalau berkesan sih semuanya berkesan ya. Cuman yang agak menegangkan itu situasi-situasi di saat ketika tahapan berjalan kemudian ada putusan MK dan seterusnya, yang itu kita harus membahasnya di hari Sabtu, Minggu dan seterusnya terkait pencalonan presiden wakil presiden saat itu ya. Putusan 90 dari Mahkamah Konstitusi. Betul. Kemudian juga di saat pilkada serentak, saat putusan 60 dan 70 soal pencalonan kepala daerah. Jadi karena kami melihat salah satu hal penting dalam pilkada ini kan pencalonan, termasuk pilpres ini kan. Jadi ketika proses pencalonan itu yang menjadi dinamikanya itu meriah. Pada intinya ya dinamika itu harus kita hadapi dan kami sudah melewatinya tentu dengan semua dukungan para pihak lah ya, teman-teman media juga. Ya kita bersyukurlah kita bisa melampaui situasi yang belum pernah kita jalani sebelumnya, mengelola pemilu dan pilkada serentak dalam 1 tahun meskipun beda bulan ya. Dari banyaknya dinamika itu Pak Afif, sebenarnya tantangan apa sih Pak yang dihadapi oleh KPU RI dalam menghadapi pemilu dan pilkada serentak 2024 ini? Nah,
salah satu tantangannya buat kami di penyelenggara itu adalah tahapan yang sangat mepet ini membuat irisan tahapan yang belum selesai untuk pemilu kita juga Lanjut sudah lagi. jalan untuk tahapan pilkada. Misalnya ini Januari 2024 itu kan kita belum pemilihan untuk pilpres karena Februari kan, 14 Februari. Tapi di Januari itu tahapan pilkada serentaknya sudah merumuskan anggaran. Karena anggaran itu di daerah, teman-teman harus melobi, harus minta persetujuan, meyakinkan para pihak di daerah besaran anggaran. Sehingga ketika tahapan berjalan itu ya kadang ngurus pemilu, kadang ngurus pilkada beriringan. Ketika sengketa di MK, sebagian juga masih sudah menyiapkan pilkadanya dan seterusnya. Ini yang nggak pernah kita bayangkan sehingga apa ya istilahnya itu KPU atau penyelenggara lah tentu juga dengan teman-teman penyelenggara yang lain harus lari sprint gitu. Karena satu pemilu belum selesai, satu pilkada sudah harus berjalan. Itu ya memang nggak pernah kita bayangkan. Tapi pada sisi lain teman-teman saya sampaikan ke jajaran kita menjadi bagian yang dicatat oleh sejarah karena pemilu serentak itu baru sekarang. Tidak serentak aja Indonesia katanya pemilunya paling complicated in the world katanya kan di dunia paling ribet dan semua pihak mengamini itu. Tapi yang paling penting kita syukuri adalah kita, masyarakat kita, peserta pemilunya dan seterusnya kan sudah sama-sama mengalami proses ini dan kita punya cara lah untuk kemudian meresolusi untuk menyelesaikan semuanya itu aturan ada dan segala macam ya pada faktanya kita selesai juga kok pilkada ini gitu. Bisa dikatakan waktu Januari 2024 itu adalah masa-masa yang sangat capek gak sih Pak? Iya, nah itu yang saya ingin sampaikan ke teman-teman bahwa pertama tahapan yang beririsan ini meniscayakan kita harus melakukan percepatan pengecekan, percepatan termasuk ketika pengadaan logistik dan seterusnya. Ini yang berbeda banget dengan periode sebelumnya untuk pemilu ya. Dulu kan 263 hari kalau nggak salah, sementara sekarang cuma 75 hari dengan beban yang sama. Nyetak logistik, pengiriman nggak boleh salah dan seterusnya. Kalau saya tidak salah, periode sebelumnya itu banyak juga logistik telat dan katakanlah salah cetak sehingga hari hanya ketunda. Nah pada situasi ini kan nggak ada kecuali yang mungkin ada bencana dan seterusnya. Jadi yang kami lakukan sebenarnya bagian dari upaya untuk memitigasi situasi yang nggak pernah ada sebelumnya. Kita pernah punya masa kampanye panjang, pernah kampanye pendek, nah sekarang itu pendek lagi. Dengan dinamika yang sangat ketat seperti ini yang kemarin tuh ya itulah ikhtiar-ikhtiar kebijakan yang kita lakukan dan di saat-saat menjelang pemilu itu ya luar biasa memang. Lari-lari kita. Lari terus ya Pak. Jadi sepanjang proses pemilu kemarin nih Pak, DKPP itu memberikan sejumlah catatan. Iya. Terkhususnya untuk para petugas-petugas KPU di Betul. daerah. Iya. Ada ketidakprofesional dalam verifikasi persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tanggapan Pak Afifuddin bagaimana? Ya namanya residu pasti ada lah. Betul Pak. Nah tentu kalau memang ada kesalahan dari teman-teman, pertama sikap kami secara kelembagaan, ada lembaga yang bisa mengkoreksi itu, beberapa di MK juga sudah terjadi dan juga di DKPP tentu yang berbuat yang bertanggung jawab. Doktrin kita kejajaran, kita harus berani berbuat, berani bertanggung jawab, pengambil kebijakan itu ya memang harus berani untuk mengambil sikap dengan fakta-fakta yang ada. Fakta itu ada kalanya benar, ada kalanya juga tidak disampaikan ke kita. Misalnya keterangan-keterangan mantan terpidana dan seterusnya itu kadang-kadang ada yang tidak menyampaikan ke kami. Tapi itulah dinamikanya. Dan kalau kita lihat frekuensi prosentasenya kan nggak banyak. Kami meyakini dan kami mengakui juga ada persoalan itu. Cuman yang penting kan nggak banyak-banyak. Dan juga prosesnya kan kemudian terkoreksi ya. Yang penting itu. Bahwa namanya manusia mana ada yang sempurna. Pilkada yang begitu luar biasa di 545 daerah di hari yang sama, 1-2-nya ada persoalan, yang penting ada cara untuk menyelesaikannya. Dan itu kan jalurnya memang. Dan kalau kita merefleksikan pada pemilu atau pilkada sebelumnya, kan
hampir tidak ada lagi, hari 1-2 saja. Kantor KPU dikepung, Iya, betul. pembakaran ini, konflik segala macam. Sudah agak semasif itu ya Pak ya? Salah satu catatannya di Puncak Jaya yang Puncak Jaya kemudian masih ada. penetapan kepala daerahnya di sini, Oh. tidak di sana. Itu alasan keamanan. Alasan keamanan yang sudah ada korban dan seterusnya. Tapi paling tidak kita juga harus memberi ruang sedikit lah, mengapresiasi kerja-kerja kita semua, tidak hanya penyelenggara, bahwa dulu yang banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu sekarang nggak terjadi lagi. Kita geser dikit nih setelah bahas tentang proses pilkada pemilu 2024 tentang revisi undang-undang pemilu Pak. Di beberapa kesempatan Pak Afif pernah bilang kalau ada baiknya atau usulan Pak Afif adalah pilkada menggunakan dana APBN atau ada usulan lain terkait revisi undang-undang ini Pak Afif? Yang pertama, sebagai penyelenggara kita sebenarnya ikut saja ya nanti bagaimana undang-undang itu mengatur, karena KPU ini kan menjalankan aturan undang-undang. Ya berkaitan dengan dana itu refleksi dan sebenarnya juga sudah menjadi catatan banyak pihak termasuk dari sisi kami. Karena misalnya soal pengadaan APK dan seterusnya itu kalau nggak salah ada rekomendasi entah BPK entah KPK untuk kemudian seperti pengadaan logistik yang pemilu. Jadi dipusatkan gitu. Kenapa? Ya karena pengelolaan dana APBD yang sifatnya hibah itu kadang di daerah juga pertama satuan atau besarannya beda-beda. Daerah yang katakanlah ya kuat anggarannya besar untuk penyelenggaraan dan seterusnya. Ini untuk apa sih? Memudahkan saja sebenarnya, dan menurut teman-teman sekretariat secara pengelolaan lebih tidak berisiko dengan APBN. Yang paling penting sebenarnya kita harus berpikir bagaimana pemilu ini bisa lebih efisien, ya kan? Dulu keserentakan itu salah satu raison d'être-nya kan bagaimana pemilu itu efisien. Ya. Tapi ternyata kan belum semuanya kita dapatkan itu. Tetapi yang namanya dinamika negara yang sedang katakanlah mencari bentuk bagaimana pemilu kita kelola dan seterusnya itu, yang penting semua pihak sudah bersepakat dengan aturan main, semua pihak juga sudah sepakat dengan pilkada serentak, ini sudah kita jalankan. Kurang-kurangnya ya untuk pembelajaran ke depan, tantangan efisiensi, tantangan beberapa persoalan yang muncul di Mahkamah Konstitusi, itu juga menjadi refleksi kita semua. Selain itu Pak, ini ada wacana dari Kementerian Dalam Negeri kalau pemilihan kepala desa tahun 2025 ini melakukan e-voting, kan KPU RI sekarang kan pernah tugasnya 2027 ya Pak ya. Apakah ada wacana juga untuk melakukan atau membuat rancangan terkait e-voting di 2029 ini seperti apa Pak Afif? Kalau e-voting untuk kepala desa udah banyak sejak bertahun-tahun yang lalu. Kalau untuk pemilu landasannya adalah aturan. Pertama, kalau kita mau menjalankan itu secara aturan harus dibuat di undang-undang yang katakanlah apakah direvisi undang-undang dan seterusnya. Ketika itu sudah kita ambil, maka posisinya adalah bagaimana menurunkan katakanlah ketika harus melakukan apakah e-counting atau e-voting dengan beragam dinamikanya itu turunan teknisnya seperti apa. Jadi kalau aturannya sudah mengatur baru kita bahas. KPU ini kan penyelenggara teknis. Kita bahas misalnya nih bayangan saya. Ketika benar sudah ada aturan untuk itu, bagaimana koordinasi kita dengan lembaga yang punya otoritas untuk misalnya menjelaskan daerah yang paling bagus atau tidak ada persoalan dengan sinyal, tidak ada blank spot dan seterusnya. Nah kita kolaborasikan dengan banyak pihak itulah. Tapi pada intinya catatan banyak pihak kan pemilu kita ini menyenangkan di hari H, ada festivalisasi orang riang gembira pakai baju-baju adat, ada makanan-makanan lokal, kadang beberapa daerah itu kekayaan kita sebenarnya. Dan kalau banyak pengamat belum menyampaikan, tidak ada persoalan di hari H dalam konteks pemungutannya. Yang dituntut untuk kemudian ada perubahan adalah percepatan hasil atau counting itu. Penghitungan itu bagaimana lebih cepat. Nah makanya kami punya juga Sirekap. Untuk pilkada alhamdulillah sangat berjalan. Persoalan kami tidak upload jumlah totalnya karena aturan kita itu mengatur yang namanya penghitungan atau rekapitulasi itu manual berjenjang dari TPS,
lanjut kemudian ke PPK, lanjut ke kecamatan, ke kabupaten, untuk pilkada kabupaten, provinsi, wali kota sampai provinsi, termasuk di pemilunya. Nah itu yang kemudian kalau ada perubahan-perubahan dalam arti kesalahan, koreksinya di situ. Nah, kita menghormati aturan yang memang masih mengatur secara formalnya ya yang manual itu. Nah, ini butuh usaha keras kita untuk mengatur bagaimana di undang-undang pemilu sebenarnya. Intinya KPU Siap ya Pak ya. harus siap untuk kemudian melakukan penyesuaian-penyesuaian kalau ada aturan-aturan yang akan berubah gitu. Kita geser topiknya sedikit nih Pak. Mungkin ada pembahasan yang sempat rame ini Pak, Iya, yang iya. sempat bikin penasaran orang ini Iya. terkait private jet atau jet pribadi itu. Ah, Afif dalam beberapa kesempatan juga bilang kalau alasannya itu salah satunya teknis Iya, dan iya. salah satunya waktu yang sangat Betul. mepet ya Pak ya. Atau Pak Afif bisa dijelaskan sebenarnya apa sih Pak yang paling bikin urgent nyewa jet pribadi ini? Iya, kami itu memitigasi bahwa waktu kampanye yang sangat mepet itu meniscayakan upaya ekstra kita untuk memastikan jangankan untuk percetakan. Kadang-kadang ketika surat suara mau dicetak itu kan LO partai harus kemudian mengapprove, menyetujui desainnya begini. Itu begitu molor seminggu, molor 2 minggu kan molor semuanya. Nah untuk memastikan itu semua, termasuk juga memastikan jajaran ad hoc kita untuk kesiapan pemilu yang waktu itu ada kebijakan kita untuk memfasilitasi layanan katakanlah transportasi yang cepat lah untuk pengecekan itu. Ya karena durasi waktu kampanye yang sangat mepet itu. Ya yang pasti dalam benak kami sebagai penyelenggara ini tantangan kita adalah pemilu harus sukses. Betul. Pemilu harus berhasil, ini tantangan pertama kita di periode pemilu serentak. Jadi itulah kebijakan kami. Kemudian kebijakan itu diterjemahkan dalam bentuk penyewaan alat transportasi untuk memudahkan. Sebenarnya pilihannya kalau ada cara lain ya waktu itu mungkin cara lain akan diambil. Kita mungkin belum menemukan cara lain waktu itu. Itu dari basis arah kebijakan. Nah bahwa kemudian katakanlah ada pihak-pihak menyoal soal teknis pengadaannya dan seterusnya, saya kira ini juga udah banyak diberitakan dan karena menurut informasi dari teman-teman kesekjenan segala macamnya itu sudah clear dan juga sudah selesai di pemeriksaan BPK dan kami menganggap ya ini dinamika ya kalau ada bagian yang katakanlah dianggap soal dan katakanlah kurang mencerminkan ya keinginan publik ya secara kelembagaan kami juga sudah menyampaikan permohonan maaf, tetapi pada sisi yang lain kami ini juga harus bertaruh dengan keberhasilan pemilu dan dampak dari apa yang kita lakukan itu karena kekhawatiran kita saya ke Papua misalnya ada hari-hari yang dimana kok kotak surat suara ini ada beberapa logistik yang belum nyampean, itu kita kemudian minta percepatan. Mungkin kalau belum meledak masalahnya seakan-akan itu tidak penting. Tetapi bagi kami yang orang teknis ini mikir gitu kan, antisipasi belajar dari pengalaman masa lalu. Yang namanya kebijakan ada orang setuju ada tidak, pasti ada koreksi juga untuk ke depan. Saya menghargai semua masukan dan kritikan, tapi pada sisi yang lain salah satu upaya kita untuk mengefektifkan situasi katakanlah percetakan suara, pengiriman dan juga memastikan semuanya jajaran itu siap itu untuk pengadaan logistik ada penghematan sekitar 381 miliar. Ya intinya ada kurang ada lebih dalam proses-proses penyelenggaraan kami juga sudah menyampaikan, setiap tahapan juga kami sampaikan hal-hal yang sifatnya bisa dijelaskan lah. Berarti sebenarnya dari sisi anggaran pun setelah dan koordinasi sama BPK sebenarnya nggak ada masalah ya Pak ya? Menurut informasi dari Sekjenan begitu. Tapi yang bikin publik penasaran nih Pak, sebenarnya private jet ini kan sempat ada laporan di DKPP dan mungkin laporan DKPP dan KPK bahwa
private jet ini digunakan untuk ke daerah-daerah yang sebenarnya bisa dijangkau dengan pesawat-pesawat komersil. Sebenarnya private jet itu dipakai kemana aja sih Pak sebenarnya? Ke daerah-daerah remote ya, kayak saya ke Papua Mhm. dalam waktu 2 hari 6 provinsi. Untuk yang katakanlah pakai pesawat komersil kan nggak mungkin. Ya kalau di DKPP kami juga belum mendapat panggilan sidang, kami juga belum tahu aduannya. Kalau di laporan KPK juga kami belum dapat update sama sekali, ya kita tunggu saja. Oh yang namanya dalil tinggal dibuktikan saja, Oke, kan gitu. baik. Kita sudahi dulu terkait private jet ini Pak. Kita punya suara.com ya mungkin ya Pak ya. Ya, Ada temuan tentang dokumen kontrak pengadaan tahun anggaran 2024 tentang sewa apartemen pimpinan KPU nih Pak. itu kan juga sudah kita jelaskan semua, Mhm. secara politik di Komisi 2 juga sudah. Kantor KPU itu dulu nggak begini. Kumuh, renovasi dilakukan di tahun pemilu. Saat kantor direnovasi, kami memang berkantor di apartemen itu. Mhm. Jadi kira-kira begitu penjelasannya. Oke, Dulu sampean kalau ke sini nggak akan melihat kantor serapi ini. betul. Kira-kira gitulah. Kalau kami kemudian tidak bisa berkantor di ruangan karena ada situasi yang katakanlah direnovasi, kan kami butuh jalan lain untuk kemudian bagaimana berkantor. Dan itu semua pihak juga berjalan biasa aja kok. Ya kalau kemudian masalahnya di pengadaan dan seterusnya ya silakan di teman-teman sekretariatan aja. Sama sekali kami nggak mengurusi urusan itu. Yang pasti kami pernah berkantor di situ dan mungkin tahapan pemilu yang sangat mepet itu kan juga butuh kebijakan-kebijakan seperti itu. Yang penting kalau semuanya sesuai aturan kan ya sudah, kan begitu. Kan kalau tidak ada yang kami soal apa masalahnya begitu loh. Kalau patut nggak patut ya sudah ada yang aduin ke DKPP yang kita hadapi aja. Sedang Kan direnovasi iya. berarti. Termasuk rumah yang di Pejaten. Iya, rumah itu juga Dinas itu, kan baru selesai renovasi saat kami baru-baru Iya. ini belum langsung kita pakai ya. Ya mungkin karena ya pemilu ini kan kadang-kadang ya di masa-masa tahapan pemilu itu kan baru kemudian perhatian semua. Iya. Termasuk kan di situasi tahapan yang sangat mepet, istilahnya kami juga jarang bisa pulang kan. Nah, jadi kebijakan-kebijakan itu yang kita ambil dan kita anggap bisa mensupport aktivitas kita. Berarti salah satu alasannya jarak ya Pak ya? Iya, ya Lebih tahapan dekat. pemilu yang sangat padat dan renovasi kantor. Iya, Renovasi kan kantor. kantor ini direnovasi. Betul. Ruangan ini kan pertama dipakai ketika pleno hasil pemilu termasuk pleno pilpres kemarin. Terkait private jet tadi tuh Pak, ada laporan di DKPP, ada laporan di KPK. Kalau Iya. di DKPP mungkin terkait etiknya sedang ditelaah oleh DKPP. Iya. Kalau terkait ada laporan dugaan pidana Pak, penyalahgunaan Iya. anggaran tuh, tanggapan Bapak sebagai Ketua KPU RI bagaimana Pak? Ya kita tunggu saja hasil pemeriksaannya. Yang penting kami merasa tidak ada hal yang kita anggap salah dalam sisi apa. Kan tuduhannya pertama kan ini mark up, loh malah sebaliknya kan. Gitu. Yang namanya informasi itu kadang kala benar, kadang kala tidak benar. Makanya butuh yang namanya klarifikasi, verifikasi. Dan itu sudah kami sampaikan tertulis dan semuanya sudah di banyak media lah. Saya tidak akan mengulang-ulang sesuatu yang sudah pernah kita selesaikan dan kita bicarakan. Kita aja. Tapi dari pihak pelapor juga belum ada istilahnya tabayun gitu ke sini Pak, belum ada berarti. Nggak ada. Dan ya kami juga belum dapat surat apapun dari KPK dan juga dari DKPP juga belum ada pemanggilan sidang. Ya kita hadapi ya gimana Mas, namanya juga kebijakan. Terima kasih sudah berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami yang sebenarnya butuh dikonfirmasi juga ya di Pak Afif. Iya.